Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 yang beranggota saya sendiri, Nazwa Nifa selaku moderator. Ada rekan saya, Rendy Lesmana selaku pemateri kedua. Ada Nanda Muzaro selaku pemateri ketiga. Di sini kami akan membawakan materi tentang perencanaan dan pengembangan karir. Ada beberapa pembahasan di materi ini. Yang pertama, pengertian perencanaan dan pengembangan karir. Kedua, tahapan perkembangan karir. Ketiga, langkah-langkah perencanaan karir. Keempat, strategi pengembangan karir. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pengembangan karir. Keenam, manfaat perencanaan dan pengembangan karir. Langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan dan pengembangan karir yang akan saya bawakan sendiri. Nah, teman-teman, ada yang tahu belum karir itu apa? Jadi, karir itu adalah urutan pengalaman seseorang pada pekerjaan yang sama ataupun yang berbeda selama periode waktu tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung membangun hubungan antara individu dengan satu atau lebih organisasi. Pengembangan karir ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka melakukan perubahan seperti status, posisi, atau kedudukan seseorang yang ternaung di dalam organisasi tersebut. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu ini dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Pada dasarnya, perencanaan karir ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan pribadi, minat, pengetahuan, dan yang lainnya, serta menetapkan rencana khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tadi materi pengertian perencanaan dan pengembangan karir yang udah saya sampaikan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tahapan perkembangan karir. Di sini ada 3 tahapan perkembangan karir. Yang pertama ada karir awal, kedua ada karir pertengahan, dan yang ketiga ada karir akhir. Yang pertama itu karir awal. Nah, karir awal itu adalah tahap pembentukan, merupakan tahap penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan di tahun-tahun awal pekerjaannya. Yang kedua ada karir pertengahan. Nah, karir pertengahan ini atau yang disebut dengan middle career kerap kali meliputi pengalaman baru seperti penugasan khusus, transfer dan promosi yang lebih tinggi, tawaran dari organisasi lain, kesempatan fasilitas untuk jenjang organisasi yang lebih tinggi, dan pembentukan nilai seseorang bagi organisasi. Yang ketiga ada karir akhir. Nah, karir akhir ini adalah karir yang memberikan pelatihan kepada penerus, pengurangan beban kerja, atau pendelegasian tugas-tugas utama periode karir akhir atau late career. Nah, mereka ini agar tetap produktif dan menyiapkan diri untuk pensiun nanti. Nah, itu tadi materi yang udah saya sampaikan tentang tahapan perkembangan karir. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rendy Lesmana. C. Langkah-langkah perencanaan karir. Proses atau langkah-langkah perencanaan karir terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri, mengenali peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, ataupun kendala yang berhubungan pada kesempatan karir. Yang kedua ada menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan dan kelemahan yang mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja tersebut, maka tujuan karir dapat diidentifikasikan dan kemudian dibentuk. Yang ketiga ada menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dan dipahami untuk menghasilkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat ada melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Kemudian
masuk bagian D, strategi pengembangan karir. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Generasi Z-nya yaitu menyediakan pelatihan yang berfokus pada keterampilan digital dan teknologi yang terbaru. Sedangkan generasi milenialnya adalah membuat program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan jangka panjang dan sertifikasi profesional yang sangat relevan. Yang kedua ada mentorship dan coaching. Generasi Z-nya program mentoring yang memungkinkan karyawan untuk belajar dengan sesama rekan kerja dapat meningkatkan keterlibatan. Sedangkan generasi milenial adalah program generasi milenial mentorship yang menghubungkan karyawan dengan pemimpin senior dapat meningkatkan motivasi dan pengembangan karir. Kemudian yang terakhir ada kesempatan untuk promosi. Generasi Z-nya ialah membuat jalur promosi yang jelas dan memungkinkan promosi berdasarkan kinerja dapat menarik perhatian karyawan. Sedangkan generasi milenialnya adalah membuat jalur promosi yang terstruktur dan transparan akan membuat karyawan merencanakannya di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pengembangan karir. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi seseorang dalam merencanakan dan mengembangkan karirnya. Faktor-faktor ini biasanya dipertimbangkan ketika seseorang mulai memikirkan masa depan karirnya. Di antaranya yang pertama itu tahap kehidupan karir, di mana setiap orang akan terus berkembang dan berubah seiring waktu. Karena itu, cara pandang seseorang terhadap karirnya itu juga bisa berbeda di setiap tahap kehidupannya. Yang kedua itu ada dasar karir, karena setiap orang itu punya mimpi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda. Hal ini yang mempengaruhi mereka memilih dan mempersiapkan karir mereka. Ada 5 jenis dasar karir yang sering disebut sebagai jangka karir, yaitu yang pertama ada kemampuan manajerial, di mana orang dengan dasar ini biasanya ingin mengasah keterampilan kepemimpinan, kemampuan berpikir analitis, dan kecerdasan emosional agar bisa menjadi manajer yang lebih baik. Yang kedua ada kemampuan fungsional teknis. Jadi orang yang memiliki dasar ini tuh lebih fokus pada keterampilan teknis yang mereka miliki, karena mereka tuh cenderung ingin menjadi ahli di bidang tertentu dan tidak terlalu tertarik pada posisi manajerial. Yang ketiga itu ada keamanan kerja. Jadi dasar ini tuh penting bagi orang yang mengutamakan kestabilan dalam pekerjaannya. Mereka tuh lebih tenang jika memiliki karir yang aman dan terjamin. Selanjutnya itu ada kreativitas. Jadi orang yang kreatif biasanya tuh suka berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Mereka tuh memiliki jiwa kewirausahaan dan ingin membuat sesuatu yang bisa mereka banggakan sebagai hasil karya sendiri. Yang terakhir ada otonomi dan kebebasan. Jadi dasar ini tuh dipilih oleh mereka yang lebih suka bekerja dengan cara mereka sendiri tanpa banyak aturan. Mereka ingin memiliki kebebasan untuk mengatur pekerjaan dan jadwal mereka sendiri. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama itu hubungan karyawan dengan perusahaan. Jadi hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan itu sangat penting. Jika hubungan ini saling mendukung, pengembangan karir akan lebih mudah tercapai. Yang kedua itu ada kepribadian karyawan. Kepribadian juga berpengaruh, misalnya karyawan yang cuek, terlalu emosional, atau suka berpura-pura mungkin akan kesulitan mengembangkan karirnya. Yang ketiga ada faktor eksternal. Jadi terkadang ada faktor di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi karir seseorang, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan dari pihak luar. Yang keempat ada politik di tempat kerja, di mana situasi di dalam perusahaan itu seperti gosip, kelompok pertemanan, dan keberpihakan juga bisa mempengaruhi karir seseorang. Selanjutnya itu ada penghargaan dari perusahaan. Jadi karakter dan kinerja karyawan itu sering menjadi pertimbangan untuk mendapatkan penghargaan dari atasan. Penghargaan ini bisa menjadi motivasi karyawan untuk berkembang. Yang terakhir ada jumlah karyawan. Jadi jumlah karyawan di perusahaan juga berpengaruh. Jika jumlah karyawan itu sedikit, manajemen karir cenderung lebih mudah diatur. Sebaliknya, jika karyawan terlalu banyak, pengelolaannya bisa menjadi lebih rumit.
Poin selanjutnya yaitu manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengurangi turnover karyawan, di mana perencanaan karir yang jelas bikin karyawan lebih loyal ke perusahaan, jadi mereka nggak gampang resign. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan, dengan membuat karyawan lebih bersemangat untuk berkembang dan tetap termotivasi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sumber daya di masa depan, dengan membantu perusahaan siap dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan nantinya. Yang keempat itu memberikan informasi karir yang jelas, sehingga karyawan jadi tahu ke jalur karir yang bisa ditempuh di perusahaan. Yang kelima itu mengembangkan talenta untuk promosi, misalnya memastikan ada karyawan yang siap dipromosikan buat mengisi posisi kosong karena pensiun atau keluar kerja. Yang keenam itu mempersiapkan penempatan internasional, dengan membantu karyawan yang mau ditempatkan di luar negeri dengan persiapan yang matang. Yang ketujuh itu mendukung keanekaragaman, misalnya dengan membantu karyawan dari latar belakang yang berbeda untuk berkembang sesuai posisi yang diharapkan. Yang kedelapan itu membuka peluang bagi karyawan potensial, dengan membantu karyawan menemukan dan mengembangkan potensi mereka dengan tujuan karir yang jelas. Yang kesembilan itu ada mencegah kelebihan kualifikasi, dengan memastikan karyawan itu punya kualifikasi yang pas dan mencegah atasan untuk memonopoli talenta terbaik. Yang terakhir itu mendukung rencana perusahaan, dengan membantu karyawan siap menjalankan rencana kerja yang sudah disusun oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada manfaat pengembangan karir bagi perusahaan. Yang pertama itu menjamin perusahaan punya talenta yang dibutuhkan. Yang kedua itu membantu mempertahankan karyawan berkualitas. Yang ketiga itu memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan, termasuk kelompok minoritas dan perempuan. Yang keempat itu mengurangi rasa frustasi karyawan. Dan yang kelima itu mendukung keberagaman budaya di perusahaan. Dan yang terakhir itu meningkatkan citra baik perusahaan. Selanjutnya, manfaat pengembangan karir bagi karyawan. Yang pertama itu membantu karyawan memaksimalkan potensinya. Yang kedua itu memberikan tantangan baru dalam pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu membuat karyawan lebih mandiri dan punya kontrol atas karirnya. Jadi teman-teman dapat kita kesimpulan dari keseluruhan materi yang udah kami jelaskan tadi, bahwa perencanaan dan pengembangan karir merupakan proses penting bagi individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan kerja yang optimal. Perencanaan karir membantu individu mengidentifikasi minat, keterampilan, dan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, pengembangan karir memungkinkan peningkatan kemampuan dan posisi dalam organisasi melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Adapun faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, sikap atasan, dan kondisi organisasi itu sangat mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Selain itu, perencanaan dan pengembangan karir yang baik dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti menurunkan tingkat turnover karyawan, meningkatkan motivasi kerja, dan menciptakan keberagaman di tempat kerja. Organisasi dan individu itu perlu bekerja sama untuk menciptakan strategi yang efektif agar pengelolaan karir dapat mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional secara berkelanjutan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.